Aduh. Kalian mau apa? Aku harus buatkan obat kakek nenek. Minggir dong. Jangan sedingin itu. Wajahmu cantik sekali. Jangan sia-siakan. Ayo, senyumlah. 1. Bikin aku senang. Dasar wanita brengsek! Jangan sok sombong. Jaga aku baik-baik, kamu pasti untung. Kamu mau apa? Ini obat untuk kakek nenek, untuk selamatkan nyawa mereka. Kak Rizky suka itu beruntung. Lihatlah keluarga kamu. Ikut Kak Rizky bisa kaya. Betul. Kak Rizky berbaik hati. Mungkin bisa kasih makan orang tua kamu. Jangan bicara begitu tentang kakek nenek. Kakekmu lumpuh, nenekmu buta. Bukankah mereka cuma beban hidup? Tiap hari kau cari obat, cuma bisa tahan nyawa mereka. Tapi kalau kau ikut aku, jaga aku baik-baik. Mungkin saja aku bisa panggil dokter untuk obati mereka. Kalau kau nolak, di sekitar sini, siapa berani obati keluargamu? Pikirkan baik-baik. Dasar brengsek! 3 hari lagi, aku suruh orang antar palanquin. Kau tunggu saja di rumahmu. Jangan berniat jahat. Kalau tidak, aku akan habisi orang tua kamu. Kakek, nenek, aku harus bagaimana? Kau terluka. Aku bawa kau pulang obati. Kesini. Ini. Pak Tua, tolong cek apakah jahitanku lurus. Kata Bu Sari, kalau jahit sedikit miring, orang kota tak mau. Dia juga takkan beli. Tak apa, lanjutlah. Sudah jam berapa? Ayu belum pulang. Jangan-jangan di gunung. Kena bahaya. Pak Tua ini, mulutmu tak ada kata baik. Dia cuma gadis. Tiap hari urus kami 2 orang tua. Tak boleh kadang-kadang main keluar. Kakek, nenek, tebaklah apa kejadian aneh yang kutemu hari ini. Ada apa? Senang sekali. Ini Ratu Landak Putih. Kenapa kau bawa pulang? Ayo. Ini Ratu Landak Putih. Jangan kau jual ya. Kami tak sanggup lawan. Kakek, aku lihat dia terluka. Mau bawa pulang obati. Siapa sih Ratu Landak Putih? Kata orang tua, di antara para dewa gunung, Landak itu Ratu Putih, penguasa kesehatan, jago obat herbal. Harus hormat, jangan ganggu. Ratu Landak Putih, jika cucuku tak tahu aturan dan menyinggungmu, jangan marah ya. Sudahlah, kau tak dengar Ayu bilang. Dia lihat ratu terluka, baru dibawa pulang. Aku cari kain bersih dan abu kompor untuk balut luka Ratu Landak Putih. Nenek, biar aku saja. Kamu pintar sekali, tak menyengat. Dia anak yang baik hati. Kakek, aku buatan obat. Jangan lupa istirahat. Obat dari gunung tak cukup pakai. Tak ada uang lagi buat dokter. Ratu Landak Putih,
Jika kau penguasa kesehatan, bisakah buat kakek nenekku sembuh? Bahkan nikahi Rizky pun aku rela. Asal mereka sembuh. Ayu, kamu mau pergi? Bisa bantu bawain Sol ini ke Bu Sari? Nenek, di rumah saja istirahat saja. Buat apa jahit ini? Aku dan kakek di rumah nggak ada kerjaan. Lihat nenek, meski buta masih bisa jahit bunga. Kata Bu Sari, orang kota sangat suka hasil jahit nenek. Bisa bantu sedikit pun cukup. Kalau aku nikahi Rizky, kakek, nenek takkan sekeras ini kan? Ada apa? Ada masalah? Aku mikir, nenek hebat sekali. Nanti aku cari Bu Sari. Nenek, istirahat di rumah ya. Aku cari obat dulu. Baik. Hati-hati di jalan. Jaga diri. Sri, apa kamu merasa Ayu aneh? Sepertinya ada yang disembunyikan. Anak ini tak bisa sembunyi. Kayaknya dia disakiti di luar. Kalau kita hebat, takkan biarkan dia sembunyikan hati. Tak bilang ke kita. Aduh, Dewi Landak Putih, kita belum kasih persembahan. Sri, di rumah masih ada buah? Masih ada sisa buah ayu. Biar aku ambil. Pelan-pelan. Pak Tua, hebat! Ini benar-benar Dewi Landak Putih. Pak, aku bisa melihat. Bisa melihat? Ada apa? Tadi aku kena duri ratu di tanganku. Tapi lihat, tak ada luka. Tak cuma itu, mataku bisa melihat sedikit. Walau masih kabur. Terima kasih Ratu Landak Putih. Kami akan berikan lebih banyak persembahan. Terima kasih, Ratu Landak Putih. Oh iya, Pak. Kalau Ratu bisa sembuhkan mataku, apa kaki kamu? Karena Ratu sembuhkan matamu, jangan kita minta lebih lagi. Takut karena serakah, malah kena musibah. Kau benar. Ayu secara tak sengaja benar-benar mengundang Dewi ke rumah. Terima kasih, Ratu. Bu Sari, nenek sudah janji kan? Hari ini aku kasih 10 sol sepatu. Kau kasih 3.000. Tapi kenapa kau tak mau terima? Walaupun nenek buta, tapi jahitannya masih jago. Bu Sari, coba lihat lagi. Aduh, Nona Ayu, aku kasihan padamu, makanya ku bilang. Tentu aku tahu jahitan nenekmu bagus, bukan aku tak mau terima, tapi tak berani terima. Si galak dari rumah kepala desa ngomong, siapa berani dekat keluarga Jaya, siapa ikut celaka. Aku dan pamanmu masih ada, anak-anak mana berani lawan. Bu Sari, terima kasih sudah bilang. Aku tak ganggu lagi. Aneh? Apa aku salah lihat? Si galak bisa tak tahu malu. Beraninya pakai cara licik memaksa aku setuju. Kalau nenek tahu, pasti sedih dan marah. Dan cari si brengsek itu. Soal ini, lebih baik ku beri nenek dulu. Tapi sampai kapan aku bisa sembunyi? Lusa si brengsek akan datang dengan gong. Kakek nenek pasti tahu kebenarannya. Wah, bukannya ini calon istriku. Kenapa sedih? Siapa yang ganggu? Berhenti!
Kak Rizky lagi bicara. Kamu tuli. Kak Rizky belum kasih izin. Kau keterlaluan. Kau janji beri 3 hari. Tapi pakai cara licik memaksa aku. Tak tahu malu kenapa. Tak sangka nenekmu buta. Tanganmu masih jago. Tapi, tak laku. Cuma sampah. Dasar brengsek. Jangan hina nenek. Berani kau dorong aku. Dasar jawang. Beraninya kau melawanku? Percaya nggak? Malam ini aku habisi 2 orang tuamu. Mau aku lepaskan kalian? Boleh juga. Segera berlutut sekarang. Menunduk minta maaf. Aku anggap tak terjadi apa-apa. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Ku bilang wanitaku tunduk minta maaf. Kenapa? Nanti aku akan kasih kau yang lebih keterlaluan. Dasar pintar. Tuan Rizky, minta Ayu, gadis ini, menunduk depan banyak orang. Itu akan maluin dia. Busari, urus saja diri. Ini tak adil urusanmu. Ini semua nenek yang jahit bertahun-tahun. Tak boleh biarkan rusak usahanya. Cuma tunduk saja. Aku tunduk saja. Okey. Angkat kakimu dulu. Aku tunduk minta maaf. Lihat itu. Ada yang jatuh. Apa itu? Jangan gigit aku. Gawat, sol sepatu tak laku. Herba hari ini juga tak banyak. Gimana jelaskannya ke kakek nenek? Apa aku benar-benar harus nikahi brengsek itu? Herbal ini langka sekali. Bisa obati penyakit kakek nenek. Juga bisa memperpanjang umur mereka. Tapi kenapa ada di depan rumahku? Tak ada orang lain di sini. Apa ada yang diam-diam menolongku? Mana mungkin? Karena brengsek itu, sekarang seluruh desa tak ada yang mau menolongku. Sudahlah, jangan ambil barang orang, biar tak ada masalah. Tadi keranjang itu bergerak. Ada apa ini? Ternyata ini memang untukku. Kata orang tua, di antara para dewa, landak putih itu, penguasa kesehatan, jago obat herbal, harus hormat, jangan ganggu. Apa ini dari Ratu Landa Putih? Kakek, nenek, ada kabar baik untuk kalian. Kakek, nenek. Kalian ini. Kakek. Kakek. Kakimu bisa turun. Nenek, matamu bisa melihat. Syukurlah. Ya, syukurlah. Walau penyakitku dan kakek belum sembuh, tapi kami sudah sangat puas. Kamu gak perlu repot-repot lagi cari obat. Ayu, kami bisa sembuh berkat kebaikanmu menolong Ratu Landak Putih. Ayo, kita berterima kasih ke Ratu Landak Putih.
Gawat, sol sepatu. Ayu, sol sepatu ini apa kamu lupa kasih Bu Sari? Aku nggak ketemu Bu Sari. Kayaknya dia ke kota. Tenang saja, Nenek. Tunggu Bu Sari pulang, aku kasihkan sol sepatunya. Oke? Karena Ratu Landak Putih sembuhkan kakek dan nenek, aku sangat senang sampai lupa soal nikah lusa. Walau kakek nenek nggak sakit, kalau mau hidup di desa ini, aku tetap harus nikahi penjahat itu. Nona, cerita ke nenek. Ada apa sebenarnya? Ada yang ganggu kamu di desa? Nenek, jangan khawatir. Nggak ada apa-apa. Datang jalan, buka pintu! Buka pintu! Dewi Ayu, jalan! Cepat keluar sekarang juga! Ayo, suara itu si penjahat dari rumah kepala desa. Dia menindasmu ya. Berani juga. Penjahat ini berani ganggu Ayu sampai depan rumah. Kalau kepala desa sibuk, biar aku yang ajari dia. Kakek, nenek, sebenarnya bukan seperti yang kalian pikir. Sepertinya tak bisa ditutup lagi. Biar kakek nenek tenang, harus begini. Aku dan Rizky benar-benar saling cinta. Aku sudah terima lamaran dia. Lusa dia akan menikahiku. Apa? Apa? Ayu, kau pasti sembunyiin sesuatu. Apa karena aku dan kakek kau terima permintaan si penjahat itu? Ayo, kalau kau disiksa, bilang saja kakek. Kakek tak takut lawan si brengsek itu. Buka pintu! Dewi, aku tahu kau di dalam. Kalau tak keluar, pintumu akan kuhancurkan. Cium masuk. Kakek, nenek, biar aku buka pintunya. Buka pintu! Dasar wanita. Ku bilang buka pintu. Kau malah sombong. Berani ganggu Ayu di depan aku? Ku buat kau luka parah. Dasar jalan. Berani kau pukul aku. Kau mau mati ya? Kak Rizky, nenek cuma sayang sama aku. Dia cuma marah, makanya pukul. Jangan sentuh nenek. Ayo, kita berdiri. Terhadap penjahat, kalau kau lemah, dia akan menindas kau sampai mati. Minggir! Aku habisi jalan ini dulu. Nanti baru urus kau. Nini, kau tak apa? Dasar tua. Kau bilang mau pukul aku hingga hancur. Kok cuma segitu tenaga? Aku ajari kau hari ini. Di mana pukulannya paling sakit? Keluar! Dasar bintang, keluar! Atau ku borok kau! Bukannya kakimu pincang, kok bisa berdiri? Oke, tunggu saja. Aku panggil orang. Kau bakal menderita. Sri, kau tak apa? Rizky pasti cari balas dendam. Kakek nenek pasti celaka. Jangan biarkan mereka dihina. Semua ini gara-gara aku. Mereka ikut terseret karena aku. Biar aku yang tanggung. Kakek, nenek, rest dulu di sini. Aku keluar sebentar. Ayu, kau mau cari penjahat itu dan tanggung sendiri. Yang pernikahan itu, dia paksa kau kan? Iya kan? Nenek, Dasar bodoh. Kami sudah tahu sejak lama. Jangan sembunyi lagi. Jangan setuju nikah itu kami yang menanggungmu. Karena kau jadi lemah. Kalau nggak bisa, aku dan nenek lompat ke sungai. Biar kau nggak berbuat bodoh lagi. jangan. Kau juga tahu tak boleh. Kalau kau benar ingin kami baik-baik, jangan korbankan kebahagiaanmu. Aku mengerti. Gawat, mereka kembali.
tua. Tadi kamu masih sombong kan? Pakai pistol rongsokan mau ancam aku. Nggak nyangka ya, aku punya banyak di rumah. Menurut kalian, pistolku atau pistol kalian yang lebih cepat? Tentu saja, pistol Kak Rizky pasti lebih cepat. Pistol rongsokan Pak Tua itu mana bisa dibandingkan dengan milikmu. Rizky, serahkan saja padaku. Jangan sentuh kakek nenek. Lepaskan mereka. Nggak bisa. Tapi, mau aku lepaskan mereka? Bisa juga. Sekarang juga berlutut dan minta maaf. Kalau beruntung, aku bisa bermurah hati biar kalian selamat. Kalau soal kamu, malam ini nikahin aku. 2 orang ini, hidup mereka nanti tergantung sikapmu. Brengsek! Ayu gak akan kau permalukan. Oh, nggak mau. Kalau gitu, aku tembak kalian. Kakek, Nini, tak apa. Asal kalian selamat, aku tak masalah. Ayu, aku dan kakek sudah hidup lama. Selain tak bisa lihatmu, hidup bahagia nanti, tak ada sesak lagi. Cepat lari, lari dari gunung ini. Hidup sesuai keinginanmu. Jangan, aku tak mau pergi. Aku cuma mau bersama kalian. Lari. Dia tak boleh pergi selain ke rumahku. Sementara kalian dua-dua, Aduh, jadi gangguan. Mending mati saja. Kalian berdua, habisi 2 orang ini. Kamu, ku habisi kakimu. biar kau jadi tak bisa jalan. Dasar penjahat. Tunggu saja, jangan sombong. Dewi Ayu, tunggu saja. Jangan sombong. Ada apa, Ayu? Tadi di atas rumahmu ada 3 petir. Kakek Jaya, kakimu sudah sembuh? Bu Sari, soal ini nanti saja. Ini, 3 orang ini hitam-hitam. Apa ini? 3 bajingan, ini penuh kejahatan. Tuhan pun tak bisa diam. Petir 3 kali menimpa mereka. Pak, sadarlah. Ini anak kepala desa. Kalau terjadi apa-apa, kalau kepala desa tahu, hidup kita di desa ini akan susah banget. Kami tak takut. Tapi bagaimana, Ayu? Apa? Ini anak kepala desa. Aduh, ada apa ini? Tadi dia masih sombong. Bu Sari, sekarang urus ketiga orang ini. Yang lain nanti saja. Gawat, pas jalan ke sini ketemu kepala desa. Dia di sekitar sini. Pasti dia dengar petir. Nanti pasti datang. Cepat urus mereka. Rizky! Rizky! Kok kamu jadi begini? Pak Jaya, keluargamu lagi. Bu Sari juga. Tunggu anakku sadar. Aku akan tuntut satu-satu. Surya, anakmu yang penuh kejahatan dihukum Tuhan. Apa urusannya dengan kami? Kepala desa, ini tak ada hubungannya. Cepat ke sini! Panggil Pak Dokter! Cepat panggil Pak Dokter! Cepat panggil Pak Dokter! Aduh, kok aku lupa. Sekarang tak boleh dekat dengan kalian. Ayu, maaf. Aku harus jelaskan ke kepala desa. Kalau tidak, keluargaku juga celaka. Aku pergi dulu. Kakek, nenek, rumah bersinar. Petir 3 kali tadi apa disebabkan Ratu Landap Putih? Ayo, kita lihat! Ayo! Kakek, Ratu Landap Putih hilang. Ini
Apa dia habis tenaga untuk selamatkan kita? Terima kasih, Ratu. Kami sudah banyak terima rahmatmu. Tak tahu cara balas budimu. Ratu Landak Putih serah sembuh, kembali berlatih. Petir 3 kali itu mungkin balasan terhadap budi Ayu. Baguslah dia pulang. Tapi selanjutnya, kita harus tanggung sendiri. Kakek, ini apa? Kepala desa. Kepala desa? Kepala desa. Soal Tuan Rizky kena petir, bukan salahku. Aku kesana karena dengar suara. Mohon jangan ganggu keluargaku. Kepala desa, sebenarnya ada hal yang aneh. Mungkin ada hubungan dengan petir tadi. Bilang! Sebenarnya pagi ini Tuan Rizky ke rumah Nona Ayu. Mau bicara dengannya. Nona Ayu nolak. Keduanya bertengkar. Tuan Rizky suruh Nona Ayu minta maaf. Saat itu angin tiba-tiba bertiup, membawa sarang tawon dari pohon dan jatuh ke Tuan Rizky. Aneh sekali. Iya, tawonnya cuma gigit Tuan Rizky. Tadi Tuan Rizky ke keluarga Jaya, malah kena petir. Dua-duanya berhubungan sama Nona Ayu. Kayaknya keluarganya Nona Ayu ada Tuhan melindungi. Maksudmu, anakku pantas kena petir? Bukan itu. Tapi kepala desa, karena aku sudah kasih tahu, mohon lepaskan keluargaku. Kakek juga tak tahu apa gunanya 3 duri ini. Tapi karena Ratu Landak Putih yang tinggalkan, kita jaga baik-baik. Terima kasih Ratu Landak Putih. Walaupun keluargaku saat ini tak mampu berbakti, tapi aku akan setiap hari cari buah segar untuk Anda. Ini di mana? Ataura. Ini di mana? Ada orang? Ayo, ini mimpimu. Kamu siapa? Apa kamu Ratu Landak Putih? Terima kasih Ratu Landak Putih selamatkan kakek nenek dan hukum penjahat. Ayu berjanji balas budi seumur hidup. Nak, bangunlah. Aku cuma balas budimu. Sayang, saat kau selamatkan aku, luka sudah parah, tak bisa sembuhkan penyakit kakek nenekmu. Tapi tenanglah, tunggu aku pulih, akan kuberi mereka obat. Winarkah? Maaf merepotkan Anda. Oh iya, 3 duri yang Anda tinggalkan itu, boleh tahu cara pakainya? 3 duri ini bisa bantu keluargamu lewati 3 kesulitan. Juga ingat, ke gunung sebelah barat daya ada banyak obat berharga. Terima kasih, Ratu Landak Putih. Rizky, kau sudah bangun? Ada yang sakit-sakit? Ayah, keluarga Jaya itu aneh sekali. Terutama Dewi Ayu itu. Dia bisa panggil lebah menyengatku. Dia juga bisa panggil petir. Aku hampir mati disambar. Ayah harus balas dendam untukku. Keluarga Jaya harus membayarnya. Ayah tahu semua itu. Tapi, balas dendam tak mudah. Ayah, aku hampir mati. Maksudku, bisa balas dendam. Tapi jangan kau lakukan sendiri. Ikuti saja kata ayah. Dewi Ayu, tunggu saja. Beberapa hari lagi, itu hari kematianmu.
Warga sekalian, datang sini, dengar sini. Tuan Muda Rizky selamat dari maut. Dia mau bicara. Tuan Muda mau bicara apa? Hahaha, para warga sekalian, kalian semua sudah lihat kan? 3 petir di keluarga Jaya. Itu sangat aneh. Tak menyabar orang lain, cuma aku dan saudaraku. Dan lebahnya, semua sudah lihat kan? Tak kejar orang lain, cuma kejar aku. Benar, aneh sekali. Kenapa bisa begini? Ayah sudah konsultasi dukun. Kata dukun, keluarga Jaya dikutuk. Makanya bisa panggil petir. Setelah ayah tahu, baru suruh kita jauhi keluarga Jaya. Hari ini aku disambar petirnya. Besok mungkin kau yang disambar. Atau kamu. Menakutkan. Jangan biarkan setan hancurkan desa kita. Kata dukun, setan itu ada di keluarga Jaya. Demi keamanan desa kita harus ke keluarga Jaya, temukan setan itu. Bakarlah! Serbu keluarga Jaya, bakar setan. Dewi Ayu, keluarlah sekarang juga. Dewi, keluarlah sekarang. Serahkan makhluk jahat itu. Kalau tidak, kami akan hancurkan rumahmu. Kami akan bersihkan keluargamu. Hantiga, Dewi, akhirnya kau datang. Mas Rizky, kau sudah kena hukuman Tuhan 2 kali. Masih berani berbuat jahat di sini. Hukuman? Tuhan apaan? Menurutku, itu cuma sihir dari wanita jahatmu. Kalau tidak, kenapa kakek nenekmu sembuh? Kau juga bisa panggil petir. Kalau bukan wanita jahat, apa kau? Benar, aku lihat sendiri. Kau wanita jahat itu. Wanita jahat, keluar desa! Jangan ganggu kami! Keluar desa! Keluar desa! Keluar desa! Kalian fitnah. Ada buktinya? Baik, kau mau bukti? Ini pusaka ayahku dari ahli mistik. Kalau kena makhluk jahat, langsung keluarkan asap. Juga bisa ungkapkan wujudnya. Kau cuma pura-pura sakti. Asap! Lihat, cermin keluarkan asap! Memang benar, dia wanita jahat yang dihuni setan. Hati-hati, jauhi dia. Siapa tahu nanti ada petir yang menyambar. Bukan aku. Jangan percaya dia. Cermin ini aneh. Kita semua lihat cermin keluarkan asap hitam. Siapa yang masih percaya kamu? Alat sakti apa? Dasar bocah! Sihir mata begini sudah kulihat puluhan tahun lalu. Ada apa ini? Cermin di tangannya juga keluarkan asap hitam. Jangan-jangan yang dia bilang tadi bohong. Bohong! Penipu! Semua sudah lihat kan? Asal pinggir cermin dicat dengan fosfor. Genggam pakai tangan, langsung berasap. Cermin pengejawab apa? Cuma trik bohong buat anak kecil. Teman-teman, anak ini yang sebenarnya penjahat. Dia digigit tawon dan disambar petir. Itu semua akibat perbuatannya. Ayu, jangan takut. Ceritakan semua kejadian Rizky padamu dan keluarga. Biar semua menilai. Bener. Dasar brengsek! Dia habisi obat kakek nenek. Malah paksa aku nikah dengannya. Beberapa hari lalu, dia sengaja ganggu aku. Suruh aku sujud minta maaf. Malah mau ambil pistol, habisi kakek nenekku. Sekarang dia memprovokasi. Karena takut kalau dia sendiri disambar petir lagi. Jadi suruh orang lain menanggung dosanya. Dasar wanita, sembarangan. Masih cerah, kok ada guntur? Kayaknya Nona Ayu benar. Ini hukuman Tuhan. Betul. Ayah benar. Kalau aku berbuat, pasti disambar petir. Kak Rizky, ayo pergi dulu. Petir ini aneh. Kamu, tunggu saja. Masih belum tuntas. Pergi! Ayo, cepat lari. Ayo, kalian gak apa-apa. Barusan itu, aduh, aku hampir mati takut. Gak apa-apa. Untung kakek pintar. Bisa tebak tipu Rizky. Bu Sari, terima kasih nggak ikut-ikut.
Sama-sama. Aku pulang dulu, ada urusan. Ayah di mana? Mimpi buruk lagi. Aku mimpi ada sosok putih mengancamku. Dia bilang, kalau aku ganggu keluarga Jaya lagi, dia akan habisi aku. Ayah, menurutmu keluarga Jaya benarkah ada Tuhan yang melindungi mereka? Sosok putih, penyakit kaki Nini Jaya tiba-tiba sembuh. Apa benar dibantu Ratu Landak Putih? Apa sih keluarga Jaya? Kenapa bisa dilindungi Ratu Landak Putih? Kalau begitu, aku nggak bisa sentuh mereka. Mana mungkin, Ratu Landak Putih juga nggak sempurna. Nenek, lihat. Ayo, ya, lihat. Ada orang yang berkeliaran di luar. Biar aku lihat. Bu Sari, kok nggak masuk? Aduh, Ayu, aku cuma lewat. Kalian lagi sibuk, aku nggak ganggu. Bu Sari sudah datang. Masuk minum dulu baru pulang. Oke, aku masuk ya. Biar aku siapkan teh. Tak usah urus aku, cuma minum lalu pergi. Kamu lanjut jahit saja. Baik, Bu Sari, santai saja. Anggap saja rumah sendiri. Sudah ketemu. Bu Sari lagi cari apa? Nggak cari apa-apa, cuma lihat-lihat. Nenek, Bu Sari, kalian di kamarku. Bu Sari, barang di sebelah tempat tidurku, kamu yang ambil. Ayu, Dede Sri, aku tak sengaja. Aku tak rela. Si Rizky brengsek itu, kalau tak mencuri 3 duri ini, takkan pernah jumpa anakku lagi. Keluargaku takkan bisa tinggal di sini. Aku tak punya pilihan. Bu Sari, aku ngerti. Kamu juga dipaksa si brengsek itu. Bukan sengaja berbuat jahat. Tapi, duri ini pusaka Ratu Landak Putih. Untuk lindungi kami saat bahaya. Aku tak bisa kasih. Kalau begitu, takkan pernah jumpa anakku lagi. Bu Sari, aku takkan biarkan terjadi. Kamu mau percaya padaku? Ayu, asal bisa selamatkan anakku, aku rela lakukan apa saja. Nenek, kata kakek, duri ini tak cuma lindungi kami. Bisa juga berdoa. Boleh aku pakai 1 duri untuk selamatkan anak Bu Sari? Boleh. Tapi walaupun kau selamatkan anak Bu Sari, nanti penjahat tahu, lalu menangkapnya lagi, gimana? Gampang saja. Biar Rizky kira Bu Sari dapat durinya, lalu dia lepasin anaknya. Ratu Landak Putih, kuharap keluarga Bu Sari selamat dari bahaya. Sementara Rizky karena kejahatannya dapat hukuman. Ubah 1 duri jadi 3. Biar Bu Sari tipu Rizky dan selamatkan anaknya. Wah, berhasil! Bu Sari, kasih duri ini ke Rizky. Nanti kalau dia pakai duri ini, dia akan dapat karma.
kasih tahu dia. Duri ini cuma bisa dipakai keluarga Jaya. Orang lain pakai bakal dapat hukuman. Baik, Ayu, Nenek Sri, terima kasih. Kalau nanti keluarga Jaya ada masalah, aku pasti cari cara bantu kalian. Tak apa, kau pernah rawat aku. Aku tak punya balasan. Anggap saja ini balasannya. Cepat serahkan ini. Selamatkan anakmu. Jangan sampai dia menderita. Baik, terima kasih. Tuhan Rizky, aku berhasil mencuri. Silahkan lepaskan anakku. Lepaskan keluargaku. Tenang saja. Kamu gak penasaran barang sakti ini? Katanya duri ini bisa tolak bencana dan bisa punya harapan. Aku mau lihat, apa memang sehebat legenda? Gak kasih Tuan Besar. Kamu tahu apa? Ayah selalu kasih apa yang ku mau. Lagian, kalau nggak coba, gimana tahu asli atau enggak? Harapan pertama. Ruanganku penuh harta karun. Hebat juga. Memang sama seperti legenda. Semua harapan bisa terwujud. Duri kedua, aku mau dikelilingi wanita cantik. Memang benar. Hebat juga. Harapan terakhir. Aku mau Dewi Ayu. Dia berdandan pengantin di depanku dan rela menikahiku. Dewi Ayu, akhirnya kau milikku. Kenapa keras sekali? Ular! Kenapa ada ular di sini? Mana harta dan gadisku? Kenapa bisa begini? Aku juga nggak tahu. Tuan Muda, apa mungkin duri ini cuma bisa dipakai keluarga Jaya? Kalau orang lain pakai, bisa dihukum Dewi Landa Putih. Kenapa? Keluarga Jaya itu siapa? Kenapa bisa pakai ini? Ular! Jangan gigit aku! Untung gak kejar. Lihat! Lihat apa? Berani lihat lagi? Matamu kuhancurkan! Cepat pergi! Dewi Ayu, aku sudah pakai duri sakti. Lihat saja nanti apa sandarmu. Tunggu saja. Akan kubuat kalian hina dan miskin. Berlutut padaku. Kalian lagi? Kalian mau apa? Mau apa? Kami lagi tangkap maling. Dewi Ayu, beraninya kau. Berani mencuri obat dan uang Pak Dr. Lukman. Sembarangan. Belakangan ini tak pernah jumpa Pak Dr. Lukman. Mana mungkin mencurinya? Obat ini juga ku tebas sendiri. Tak usah jelaskan padaku. Simpan air liurmu, jelaskan ke warga. Eyo! Kalian mau apa? Lepaskan aku! Ayo! Teman-teman sekalian, lihat sini. Gadis keluarga Jaya ini mencuri Pak Dr. Lukman. Dan ku tangkap tangan. Pak Dr. Lukman, dia buat sakit. Jadi minta aku hari ini adili. Menurutku, orang yang mencuri begini harus dihukum keras. Benar, harus dihukum. Bukan, obat ini ku tebas tiap hari di gunung. Kalau uangnya? Jelas ada tanda Pak Dr. Lukman. Jangan bilang Pak Dr. Lukman jatuhkan uangnya dan kau kebetulan menemukannya. Masa? Kenapa uang ini ada di koperku? Tanya saja dirimu sendiri. Uang ini bukan milikku. Tapi aku tak mencurinya. Kau gunakan cara licik lagi, menodai aku. Jangan pura-pura tak tahu. Kau bilang tak mencuri uang ini, kenapa ada di kopermu? Obat-obat ini
mana ada obat semewah ini di gunung? Dan kebetulan kau yang temukan. Lihat sendiri, semuanya sekarang mencurigaimu. Demi keadilan, aku harus periksa tubuhmu. Jangan sampai ada barang curian lain. Rizky, berani kau. Aku tak mencuri. Kau fitnah aku. Bukti sudah jelas. Mana mungkin fitnah? Pengawal, tangkap dia. Aku mau periksa tubuhnya. Kita periksa dia dengan seksama. Hentikan! Jangan! Dasar pinam! Sayangku, kasihan sekali. Kalian mau apa? Mau lindungi maling? Lihat sendiri, anakmu mencuri. Kalian tak malu? Diam! Ayu, takkan pernah lakukan hal ini! Ada apa ini? Lihat, kok uangnya sebanyak ini? Memang keluarga satu, jari-jari sama licik. Pantas saja selalu lindungi wanita sialan ini. Lihat sini, uang Pak Dokter yang bertanda jatuh dari mereka. Menurut kalian, ini fitnah? Bukan begitu. Uang ini kami juga tak tahu dari mana datangnya. Uang ini jatuh dari tubuh kalian. Masih berani bilang tak tahu dari mana? Nenek tua, kamu kira kami bodoh? Betul. Keluarga Jaya kalian, orang tua jelek, anak pun jelek. Kalian pakai cara yang licik ini untuk fitnah keluarga Jaya. Sudah. Bukti sudah jelas. Menurut aturan desa, pencurian ganti 10 kali lipat. 10 kali lipat? Atau pakai pisau di tubuh pencuri, buat bekas sebanyak uangnya. Keluarga Jaya kalian miskin, pasti tak mampu bayar. Kalau gitu, ganti dengan nyawa. Ini fitnah! Keluarga Jaya tak terima! Dasar pintu. Lakukan hal keji ini. Tak takut disabar petir? Aku cuma basmi penjahat, mana mungkin disambar. Jangan kira aku tak tahu. Dulu Ratu Landak Putih, aku tak bisa sentuhmu. Sekarang duri sakti ada padaku. Lihat hari ini, siapa yang bisa selamatkan kalian? Jangan! Tua-tua ini, kamu tahan juga ya? Lihat kamu tahan berapa kali. Kenapa nggak bisa tusuk? Ini aneh sekali. Ada apa ini? Tuhan tak bisa diam menolongku. Kak Rizky, biar aku coba. tak becus. Angkat pisau itu. Coba tusuk dua wanita itu. Kak Rizky. Aku belum siap. Nggak bisa tusuk. Kak Rizky, ini aneh sekali. Ada apa ini? Jangan-jangan Bu Sari memberiku 3 duri itu palsu. Nggak mungkin. 3 duri itu jelas punya kekuatan. Jangan-jangan... Rizky, kamu kesel sekarang ya? Bu Sari, aku mengerti. Kamu juga dipaksa si penjahat itu. Bukan sengaja lakukan hal jahat. Tapi duri ini warisan Ratu Landak Putih untuk lindungi kami saat bahaya. Aku tak bisa kasih. Anakku yang kecil takkan kulihat lagi. Bu Sari, aku tak akan biarkan hal itu terjadi. Kamu percaya padaku? Ayo, katakan. Asal anakku selamat, aku rela lakukan apa saja. Ratu Landak Putih, semoga keluarga Bu Sari aman melewati kesulitan. Sementara Rizky karena niat jahatnya dapat hukuman. Permisi, ubah 1 duri jadi 3.
Biar Bu Sari tipu, Rizky selamatkan anaknya. Berhasil! Bu Sari, berikan duri ini ke Rizky. Setelah itu, kalau dia pakai duri ini dan dapat karma, katakan padanya, duri ini hanya bisa digunakan keluarga Jaya. Orang lain akan dihukum. Baik. Rizky, kamu selalu bilang menyingkirkan penjahat. Tak sangka Tuhan adil. Tak bisa lihat keluarga Jaya dijebak oleh orang licik sepertimu. Siapa yang kamu sebut licik? Kamu. Kak Rizky, kamu kenapa? Cepat cari dokter. Wanita jahat! Tunggu Kak Rizky bangun, kamu bakal menderita. Teman-teman, aku tahu kalian mau tanya apa. Semut api waktu itu, petir, dan semua kejadian hari ini memang berhubungan denganku. Tapi ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Itu lagi apa? Benar. Beberapa hari lalu, aku selamatkan Landak. Tak sangka, itu Ratu Landak Putih. Demi balas budi, dia bantu kakek nenek sembuhkan penyakit. Dia juga bilang, di gunung mana bisa cari herba langka. Soal Rizky, dia banyak berbuat jahat. Ratu Landak Putih pun tak bisa diam. Makanya, panggil angin petir untuk hukum dia. Tak sangka dia tak merasa salah, malah makin kejam. Kalau tak lindungi Ratu, keluarga Jaya sudah lama hilang. Beberapa hari lalu. Benar. Keluarga Jaya, Ratu Landak Putih. Kakek, nenek, kalian kenapa sepertinya cemas? Ayu, sekarang seluruh desa sudah tahu soal Ratu Landak. Keluarga kita tak akan tenang lagi. Takutnya rumah kita tak akan tenang lagi. Nini, maksud Nini apa? Ayu, yang paling mengerikan dan sulit ditebak itu hati manusia. Kau takkan pernah tahu orang demi hawa nafsu bisa berbuat apa. Mulai hari ini, jangan keluar rumah lagi. Tinggal di rumah saja. Kakek, nenek, apa aku salah? Mana mungkin kau terpaksa mengungkapkan hal ini. Tenanglah, adik kakek dan nenek. Kami akan cari cara mengatasi. Baiklah, sudah malam. Ayo kita tidur. Aku ingat tempat ini. Ini mimpiku. Ratu Landak Putih, apa Anda datang? Terima kasih Duri Sakti. Tak hanya selamatkan anak Bu Sari, juga selamatkan nyawa seluruh keluargaku. Nanti aku pasti ambil lebih banyak sesajen yang lebih segar. Nak, bangunlah. Rumahmu terbakar. Cepat bangun. Apa? Kenapa bisa begini? Gawat, kakek nenek masih di sebelah. Aku harus bangunkan mereka. Mau hidup? Sini, Duri Sakti Landak Putih. Jangan bunuh aku. Kamu terlambat. Duri Sakti sudah habis aku pakai. Gak mungkin. Tiap kali, Ratu selalu kasih 3 duri. Kamu cuma pakai 2. Masih ada 1 lagi. Sini dia. Kalau enggak, kamu dan orang tua itu bakal mati terbakar. Orang ini tak cuma tahu Ratu kasih 3 duri padaku, malah tahu berapa yang kudigunakan. Dia siapa? Cepat. Jangan lupa, orang tua itu belum bangun. Kalau lambat, mereka bakal mati terbakar. Dasar brengsek. Beraninya ancam kakek nenek. Persis sama Rizky brengsek itu. Persis. Aku tahu. Aku cari durinya. Jangan bunuh kakek nenekku.
Aku mau lihat siapa kamu brengsek yang tak punya muka sebenarnya. Kamu. Benar. Aku Dewi Ayu. Jawaban ini kamu puas? Surya, Rizky, kalian berdua sama-sama bintang. Terima kasih. Tapi, duri Busari itu kamu yang ulah kan? Kau tahu karena aku jadi sangat malu. Itu karma. Orang tak tahu malu seperti kau, kenapa tak boleh dapat karma? Kau. Marah saja. Selesai marah, serahkan durinya. Jangan mimpi. Ayah, kenapa berbicara sama Jalang ini? Dia tak mau. Aku punya cara buat tahu bicara. Kalian begini, tak takut. Aku pakai duri terakhir. Biar kalian berdua mati mendadak. Kau pakai duri sakti, cuma balas budi. Tak boleh bunuh orang. Lagian, ini duri terakhir. Kalau kau pakai kabur, tak ada perlindungan. Nanti, keluarga Jaya bak semut kecil kuasa padaku. Sekarang, serahkan durinya. Aku bisa kasih jalan hidup. Pak Surya, aku penasaran. Kenapa kamu bisa begitu paham Ratu Landak Putih? Berapa durinya yang disisakan? Apa doanya? Kamu tahu juga. Itu karena nenek moyang kami sudah lama berhubungan sangat dekat dengan Ratu Landak Putih. Dia aslinya penjaga keluarga kami. Tapi kemudian, ada kejadian. Ratu Landak Putih pergi marah menyembunyi di hutan. Jadi, baik perlindungan ratu maupun durinya harusnya milik-milik keluarga Prabowo. Kamu yang merebut nasib kami. Sembarangan. Aku yang selamatkan Ratu. Dia balas budi. Perlindungi kami. Dia kasih 3 duri. Kau malah bilang aku merebut nasibmu. Lagian, alasan Ratu pergi marah, kalian tak jelaskan. Kayaknya ada hal penting yang kalian sembunyiin. Kalau mau mati, aku tak keberatan kasih tahu. Kayaknya hal ini sangat berpengaruh. Tapi sekarang bukan saat menanya. Kakek nenek belum tahu kondisiku. Harus bebas dulu. Aku kasih durinya. Tapi kata-kata saja tak cukup. Kalian harus buat surat perjanjian, tanda tangan, dan cap jari. Kalian harus janji setelah dapat duri tak boleh ganggu, menghukum keluargaku. Dasar Jalang. Beraninya kau bargain dengan kami. Okey. Asal kau kasih duri, ikut saja. Siapkan kertas pena. Kenapa diam saja? Lepaskan ikatannya. Kalau tak ada masalah, kasih durinya. Ini milikmu. Kamu punya? Kayaknya harus begini. Sekarang boleh lepasin aku? Ada apa? Kertas ini kok bisa nyala sendiri? Bodoh! Jangan-jangan kau pikir kami akan kasih suratnya. Ayah, sekarang jalan ini boleh kubawa? Aku mau balas dendam dari tubuhnya. Semua tuntutan, ku kembalikan. Tenang saja. Dia masih berguna besok. Tunggu urusan selesai, kau boleh urus dia. Baiklah. Kalian semua bintang tak tahu diri. Kalian pasti mati. Ratu Landak Putih, maaf.
Duri terakhir direbut keluarga Prabowo. Keluarga Jaya juga tamat. Kakek nenek juga ikut terseret. Kebakaran besar di rumah. Tak tahu apa mereka bisa kabur. Nak, jangan takut. Kakek nenekmu aman. Kau boleh pulang tenang. Soal duri itu, walau direbut, tapi mereka akan bayar harga buat perbuatan mereka. Besok kau lakukan ini. Kalian mau bawa aku kemana? Sudah kuserahkan durinya. Kenapa kalian masih tak mau lepaskan aku? Kemana? Tentu saja menemui yang selalu lindungimu, Ratu Landak Putih. Biar wujudkan keluarga Prabowo keinginan terindah. Ayah, benarkah bisa? Tentu saja. Biar ku beritahu sebuah rahasia. Duri ini memang hanya yang dilindungi yang bisa pakai. Orang lain dapatnya, kalau pakai sembarangan akan disiksa. Tapi, jika duri ini bercampur darah yang dilindungi, itu berbeda. Darah ini memang harus membayar utang budi. Jadi nanti, apapun permintaanku, Ratu Landak harus setuju. Jadi, kalian mau minta apa? Apa urusannya? Meski kau tahu sekarang, kau tak bisa apa-apa. Eyo! Inilah tempatnya. Nona Ayu, pinjam darahmu sebentar. Berhasil! Berhasil! Ratu Landak, klan Prabowo, mohon muncul bersama kami. Lanjutkan hubungan. Beri Prabowo kemakmuran, kuasa penuh. Surya Prabowo beserta anak Rizky menghormati Ratu. Rizky Pratama menghormati Ratu. Surya, kau merebut duri saktiku. Kau tahu tak akibatnya? Ratu bercanda. Duri ini berdarah penolongmu. Bisa dianggap penolongmu menyerahkannya padaku. Aku tak perlu tanggung akibatnya. Apalagi asal bisa bersua dengan Ratu lagi, apapun akibatnya, aku rela tanggung. Klan Prabowo masih seperti dulu, keji, serakah. Tapi kau salah hitung satu hal. Saat ku serahkan duri ke Ayu, ku bilang, duri ini hanya bisa tolong dia lewati krisis. Atau berobat. Tak termasuk untuk berdoa, cari kesenangan. Apa? Ayah, gimana ini? Diam, berlebihan. Ratu bercanda. Di Cita Pusaka, aku pernah baca ada petunjuk bahwa asal aku rela tanggung akibatnya dan tambah duri ini, maka Ratu harus bantu aku wujudkan harapanku. Bagus. Tak sangka 100 tahun keluarga Prabowo masih gunakan cara licik untuk hajat sendiri. Awalnya nenek moyangmu berhutang budi padaku, berjanji agar kulindungi klan Prabowo 100 tahun. Demikian, aku tetap berlatih di Prabowo. Susah payah tunggu 100 tahun hutang budi selesai. Tak sangka kau cari orang paksa ambil disiplinku dan aura. Paksa masukkan ke Prabowo ke dalam tanah. Benar, Ratu. Ini perbuatan leluhur. Dan leluhur juga sudah dapat karma. Soal ini sudah lewat. Kau terlalu sombong. Aku ingat jelas. Dulu yang paksa ambil disiplinku cuma kakek buyutmu. Semua penderitaannya cuma cari orang, sengaja direncanakan hanya demi hapus karma menyakitiku. Tapi orangnya tak jago ilmu, saat paling kritis tak bisa tolong tahan petir. Keduanya mati kena petir. Kakek buyutmu masih ada karma. Kini kau ulah lagi penolongku. Surya, kau yakin? Karma baru dan lama, kau sanggup tanggung?
Ayah, sudahlah ayah. Hutang lama dan baru. Takutnya bisa habisi ayah. Tak sangka keluarga Prabowo pernah berbuat begini pada Ratu. Dari sikap Surya, pasti sudah tahu. Tapi dia malah berani menahan aku bargain sama Ratu. Apa dia sama kayak leluhurnya? Cari ahli untuk tolong? Jangan-jangan Ratu dalam bahaya. Ratu, awas! Diam! Siapa kau bicara? Ratu si pembuli penyelamatmu adalah anak durhaka ini. Hari ini bersedia korbankan keturunan tunggal untuk tanggung karma hutang lama baru. Ayah, apa maksud ayah? Apa maksudnya? Beraninya kau di desa ini berbuat kejahatan. Aku menanggung berapa banyak selama ini tak kubereskan. Buat hari ini, sekarang, kamu harus bayar harga. Buat dosa-dosamu. Kenapa tak? Jangan! Ayah, aku tak mau. Ayah, aku pasti mati begini. Ayah, aku ini anak kandung ayah. Ayah tega. Kalau aku mati, keluarga Prabowo gimana melanjutkan keturunan? Tak usah kau pikirkan. Surya, tak sangka kau lebih kejam daripada kakekmu. Ayah beneran mau kurbanin aku? Ayah beneran mau habisi anak kandungmu? Ratu Kuberi anakku, ini tanggung karma balik. Mohon Ratu, kabulkan mimpi Prabowo. Lihat dirimu sekarang. Dulu, kau memanfaatkan statusmu berbuat kejahatan. Pernah kau bayangkan hari ini? Kau belum sadar. Ayahmu sudah lama anggap kau anak buangan. Diam, dasar jalan. Kau pikir kau siapa? Berani ketawain aku? Jangan ketawa. Kau masih ketawa. Percaya nggak? Aku tembak mulutmu. Berhenti. Apa kau merasa dosa-dosamu masih kurang? Aku mau mati. Tak takut apa dosa? Apanya dosa lama baru kenapa harus kubebani sendiri? Ratu Landak Putih, kau itu cuma landak yang jadi hantu. Kau bisa terluka, jadi aku akan habisi harapanmu. Berhenti! Ratu Landak Putih, awas! Cuma besi rongsokan mau lukai aku. Ini mana mungkin? Kenapa pistol tak berguna? Ayah! Bukan ayah! Ayah! Apa yang kau mau? Kau tega menghajar anak sendiri begini? Ratu, lihat. Anak ini tak cuma tak menyesal, malah berani menyinggung Anda. Biar dia bayar akibat buat dosanya. Terima karma. Kenapa tidak? Surya, sebagai ayah, kamu tega sampai sekeras ini? Karena kau sudah memutuskan, aku akan penuhi permintaan. Tapi, karma dirimu sendiri takkan bisa kau hindari. Terima kasih, Ratu. Keluarga Prabowo akan bangun kuil untukmu. Selamanya beri sesajen. Selamanya? Surya, kau sudah kurban anak kandungmu. Mana keturunannya? Soal ini, Nona Ayu akan segera paham. Lagian, aku segera miliki kekayaan dan kuasa. Meski Nona Ayu tak peduli diri, harusnya pikirkan dua orang tua. Kau tak takut ucapanmu menyinggungku? Habisi kakek nenekmu di sini. Berani kau. Kau tak takut seperti nenekmu. Berbuat kejahatan biar keturunanmu menderita. Hah. Brengsek, Isangan pergi. Lepaskan tali ini dulu. Dasar brengsek. Kalau kau berani sentuh kakek nenekku, aku habisi kau. Aku takkan maafin kau. Sudah, Nak. Mereka sudah pergi jauh. Terima kasih, Ratu. Sudah obati aku. Tapi beneran boleh begini? Tak sangka Surya lebih kejam daripada Rizky berani menyiksa anak kandungnya. Ratu, harapan orang begini harus kita penuhi. Tenanglah, anak. Walau tak bisa, tolak hajatnya. Tapi, orang seperti Surya akan bayar harga demi tamaknya. Belum saatnya dapat karma. Soal anaknya itu, anak ini bukan anak kandungnya, tapi anak kakaknya. Apa?
Mereka bukan ayah. Mereka bukan ayah Ana. Benar. Jadi karma Tuan Prabowo, anak ini cuma tanggung separuh untuk Surya. Setengah sisanya, Surya takkan bisa kabur. Ternyata begitu. Aku jadi lega. Kekuatanku sudah pulih sebagian. Aku buat buah sakti ini. Bisa obati penyakit kakek nenekmu. Terima kasih, Ratu. Saat kakek nenek sembuh, aku pasti datang bersama menyembah Ratu. Simpan baik-baik. Saat waktunya tiba, kau akan tahu kegunaannya. Terima kasih, Ratu, atas belas kasihanmu. Kau selamatkan kakek nenek. Jaga keluarga kami. Berkat Ratu, Ayu selamanya ingat. Tolong! Tolong aku! Siapa? Kamu? Kamu masih hidup? Kenapa wajahmu begini? Tak sangka kan? Aku masih hidup. Pasti aku harus hidup. Kalau tidak, mana bisa menikahimu? Menikahiku? Kamu pantas. Dasar brengsek, hidupmu tak berharga. Berani ketawain aku. Pas banget, tak ada orang. Ayo kita selesaikan saja. Saat semuanya sudah terjadi, nanti kamu yang akan berlutut memohon menikahiku. Dasar binang. Tak takut Ratu Landak Putih panggil petir lagi. Asal bisa nikahimu, walau kena petir, aku rela. Aduh, sakit. Kamu, cepat lepaskan ini. Ini karma kamu. Kenapa harus bantu? Gak mau bantu ya? Oke, tunggu aku tangkap kamu. Lihat saja sampai kapan mulutmu keras. Ular. Jangan kejar, ular, jangan kejar aku. Jangan kejar aku. Bodoh. Sekarang begini. Masih tak ngerti. Hah. Kakek, nenek, aku bawa hadiah buat kalian. Ayu, tadi pagi kamu nggak di rumah. Kamu kemana? Kami khawatir sekali. Iya, kami kira kamu diculik anak Prabowo itu. Kami mau cari kamu. Ratu Landak Putih tak bohong. Kakek nenek tak apa-apa. Rumah pun tak kelihatan jejak kebakaran kemarin. Tapi sudah sampai tahap ini, tak bisa sembunyi lagi. Ini buah dari Ratu Landak. Bisa obati penyakit kalian. Sambil makan, aku jelaskan semuanya. Kau ketemu Ratu lagi? Aku sudah tahu. Ayu anakku berbuat baik, dapat balasan. Terima kasih Ratu, masih ingat penyakit kami yang tua ini. Ayo, kali ini kau harus cerita semua kejadian. Tak boleh sembunyi. Ayo. Begini ceritanya. Dulu, begitulah ceritanya. Keluarga Prabowo berani ancam Ratu Landak. Berbuat tak tahu balas budi, tak tahu malu, tak takut karma. Nenek, tenang, kata Ratu. Akibat perbuatan, pasti mereka rasakan. Karma mereka sudah di jalan. Jangan lega, siapa tahu sebelum karma datang, dua penjahat Prabowo bisa jadi nekat buat hal yang lebih kejam. Iya. Aneh, kenapa ramai begini? Apa ada acara yang meriah? Para warga, dengar. Di desa kita ada kabar baik besar. Keluarga Kepala Desa Surya berjaya dan makmur. Undangan khusus semua ke pendopo Prabowo. Makan minum gratis. Selamat datang. Bagi-bagi keberuntungan. Kenapa? Aku kenapa rasanya cemas begini? Keluarga Prabowo? Ada apa dengan mereka? Kenapa heboh begini? Musang berziarah tak tulus. Ayo, kita tutup pintu. Anggap tak dengar.
Iya. Kakek Jaya Busri, selamat pernikahan Nona Ayu akhirnya fix. Kakek Jaya Busri, selamat ya pernikahan Nona Ayu akhirnya juga fix. Omong kosong. Kok kami nggak tahu Ayu sudah tunangan? Pergi! Keluar semua! Pernikahan yang kalian bilang itu sama siapa? Keluarga Jaya aneh. Bukannya kedua keluarga yang sepakat tunangan, kalian malah bilang nggak tahu. Bukannya Nona Ayu yang nikah sama kepala desa Surya? Kepala desa? Surya? Apa? Si tua itu kok tega sih? Surya brengsek! Sudah tua, masih mau nikahi Ayu. Jijik banget. Pergi semua. Pak Tua Jaya, lucu juga. Nona Ayu nikah, hidupnya enak. Kok kamu nggak mau? Hidup enak. Kalau kalian pikir enak, kawinkan putrimu ke sana. Tempat kotor seperti Prabowo. Siapa mau nikah? Kakek, jangan marah. Ayu, minggir! Mereka sudah menindas kami. Kalau terus lemah, warga akan pikir kami mudah ditindas. Kakek rela taruhkan nyawa ini biar Prabowo dua brengsek itu mati ditembak. Kakek Jaya, kamu terlalu seram. Aku belum nikah. Rizky itu bukan anak kandungku. Kenapa aku tak boleh nikahi Ayu? Apa? Kepala desa bilang belum nikah, Rizky bukan anak kandungnya. Ada apa ini? Jangan langsung nolak. Lihat hadiah ini. Mungkin ada yang kalian suka. Pak Tua Jaya, lihat maharnya. Cukup keluargamu hidup enak. Seumur hidup masih khawatir apa? Kepala desa tak nikah, Rizky bukan anak kandungnya. Sama Nona Ayu cocok sekali. Dasar brengsek! Sudah kubilang Ayu takkan mungkin nikah ke Prabowo. Pak Tua, ini bukan keputusannya. Bawa Dewi Ayu pergi. Siapa berani bawa Ayu? Harus langgar tulang tuaku ini terlebih dahulu. Pak Jaya, pemandangan ini sering kamu lihat kan? Dulu, kamu juga bawa senjata memaksa aku pergi dari wanita tercintaku. Kemudian, aku cuma bisa lihat dia menikah dengan anakmu dan pergi dari desa. Awalnya kupikir bertahun-tahun kemudian bisa bertemu dengannya. Melihatnya bahagia, aku pun bisa melupakannya. Tapi kemudian, yang kutunggu, dia diserang perampok dan tewas di jalan. Nenek, aku ingat belasan tahun lalu, ayah dan ibuku tewas dibunuh perampok. Dia yang bunuh ibuku, kan? Dulu, begini ceritanya. Masih berani bicara? Kalau bukan karena kamu, anak dan menantuku, mana mungkin tinggalkan anak? Jangan berlagak sedih demi pisahkan anak dan menantuku. Berapa banyak keji yang kau lakukan? Kau pikir aku tak tahu? Sekarang malah mengincar Ayu. Kau menjijikkan. Mirip. Semakin besar, semakin mirip Bulan Indah. Cuma listnya kurang bagus. Mirip pria itu. Tapi tak apa, sudah 70% mirip. Hidup ini, aku akan jaga Ayu baik-baik. Ayu, sini. Aku janji seumur hidupmu takkan kelaparan. Dasar brengsek. Dia menikahiku. Cuma demi obsesi ibuku. Surya, aku tahu kau masih tak bisa melupakan Bulan. Jika kau cinta dia, kau pasti tahu Bulan sangat sayang padanya. Kau tak peduli keinginan Ayu. Tak peduli gosip warga desa memaksa menikahinya. Tak takut Bulan tahu dan sedih. Terus kenapa? Jika Bulan sedih, datang ke mimpiku. Pukul pun, marahi pun, asal bisa bertemu. Itu sudah cukup. Belasan tahun lalu, aku tak bisa menikahi Bulan. Sekarang aku nikahi Ayu. Kenapa tak boleh? Siapa setuju? Siapa menolak?
Bawa Ayu ke pendopo Prabowo. Siapa berani? Siapa berani bawa Dewi Ayu? Kau beruntung sekali. Kukira hari ini kau pasti mati di gunung. Turunkan! Di dunia ini, tak ada anak berani menodai orang tua. Dasar tua, masih main acting? Semua omongan kalian sudah kudengar. Lagian, aku juga tahu siapa ibuku kandung sekarang. Paman, aku tahu siapa ibuku. Bagaimana cara kematiannya? Semua warga desa. Dulu, aku banyak berbuat jahat. Melakukan banyak hal yang menyakitkan kalian. Tapi, semua gara-gara dia. Dia yang menyuruhku. Karena aku anak kakaknya. Dia tak mendidikku, malah memanfaatkanku untuk menindas warga yang dia benci. Dan ibuku, itu dia yang bunuh sendiri. Tak sangka Surya brengsek ini. Tangannya berlumuran darah keluarga sendiri. Aku takkan mungkin nikahi Prabowo. Siapa tahu mereka kelak akan berbuah kejahatan lagi. Dulu, kakek memutuskan warisan dikelola ibu. Setelah tahu, dia meracuni ibu. Lalu janji kakek akan menggantikan ibu merawatku. Jadi kakek serahkan Prabowo dikelola dia. Siapa tahu dia tak peduli padaku, malah biarkan aku berbuat jahat di desa. Surya, semua yang kubilang kau berani akui. Aku akui, pikirkan, dengan kekuasaan Prabowo di desa, siapa berani sentuhku? Kalau kau tinggalkan Prabowo, kau cuma sampah. Siapapun bisa menindasmu. Kau lebih baik pikirkan cara hidupmu. Aku habisi kau! Lihatlah, anak ini jahat, bahkan Tuhan tak bisa diam. Baiklah, sekarang tak ada yang berani melawanku. Bawa Dewi ke Prabowo. Siapa berani? Lepaskan, kakek, nenek. Surya brengsek, kembalikan Dewi. Surya, kau akan dapat karma. Sri! Sri! Nona Ayu, sudah saatnya. Berontak lagi tak berguna. Meski ku bantu, lepas tali ini, kau bawa kakek nenek mau kemana? Bu Sari, aku tak mau nikah. Sebenarnya, semua tak mau kau nikah. Tapi tak ada berani urus hal ini. Aku tahu. Kakek nenekku, gimana mereka? Surya si penjahat. Takut kakek nenek ribut. Khusus utus orang, jaga depan rumahmu. Tak boleh keluar. Tenanglah, mereka aman. Setelah nikah, kau bisa menemui mereka. Baik, terima kasih Bu Sari. Kapan karma Surya datang, Ratu Landa Putih? Tolong jangan biarkan aku nikahi bintang ini. Ayo, mulai sekarang kita sudah satu keluarga. Kenapa marah begitu? Mulai bersujud. Sujud ke langit. Maaf Nona Ayu, aku juga terpaksa tak bisa menolak. Sujud ke orang tua. Sujud satu sama lain. Selesai. Ayo, sekarang kita sudah jadi suami istri. Aku juga bisa bagi utang budimu ke Ratu. Ratu Landak takkan berani menghukumku lagi. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku sudah tahu, si Rizky itu tak bisa tanggung dosaku.
Sejak hari itu, dia bisa turun gunung. Itu bukti tebakanku. Jadi, kamu harus nikahiku. Kau pikir, aku menikahimu karena wajahmu. Dibanding wajahmu, kamu berhutang budi Ratu Landak Putih yang lebih menarik. Sayang sekali, rencanamu takkan terwujud. Sebelum kau nikahiku, Ratu Landak Putih sudah sembuhkan kakek nenekku. Budiku sudah lunas. Kenapa kau kira nikahiku bisa hapus dosamu? Tak apa. Ini cuma demi tambah perlindungan. Aku tak berharap setelah nikah bisa hapus semua hukum atas dosaku. Kau mau apa lagi? Semua lihat di bawah kaki. Apa ini? Apa ini? Kenapa tadi tak kulihat? Tunggu, kenapa aku tak bisa gerak? Jangan-jangan kau mau warga tanggung karmamu? Surya, perbuatanmu tak ada bedanya dengan leluhurmu. Nona Ayu memuji. Jaringan ini sudah kubangun. Lama-lama ini. Demi hari ini. Sekarang tinggal langkah terakhir. Kamu mau apa padaku? Surya, dasar bintang tak tahu diri. Kamu lagi apa? Lepaskan kami sekarang juga. Kepala desa. Surya, selama ini kami ikut Prabowo. Walaupun tak berjasa, kami sudah berjuang. Kenapa kau tega begini? Surya, dasar brengsek. Kau menipu warga buat jadi tamengmu. Kau kejam. Berani tipu Ratu Landak Putih. Tak takut keturunanmu mati dan kau masuk neraka. Tenang saja. Aku tak mahu kalian mati bersama. Sebaliknya, aku selamatkan diri, aku juga selamatkan kalian. Omong kosong. Kau kira kami tak dengar ucapanmu? Lagian rumit begini tak seperti sesuatu baik. Tenang saja. Yakin karma jatuh padaku saja memang menakutkan. Bahkan bisa ada bencana. Tapi kini, di dalam ini ada penolong ratu. Dan kalian semua bersama aku tanggung karma. Yakin Ratu Landak, walau marah padaku, pasti akan kasihan padaku. Surya, kau gila. Kau tak takut buat dosa baru? Biar kau tak bisa tenang. Dasar tua, tak sangka. Aku beruntung masih bisa berdiri. Mau aku gantikan mati atas karma kau sendiri menikmati rahmat ratu? Jangan mimpi. Prabowo akhirnya harus jadi milikku. Dia juga harus jadi milikku. Kau saja. Kau mau menumpang tubuhku naik. Aku Rizky takkan setuju. Rizky, jangan mimpi. Hari ini aku tak akan nikahi siapapun. Oke. Bawa mereka ke sini. Rizky, kau cuma bisa mengancam aku pakai kakek nenek. Terus kenapa? Asal berguna saja. Kalau mau hidup, bilang ke Dewi. Suruh dia nikahiku. Penjahat! Mau nikahi Dewiku? Seumur hidupmu, jangan harap sentuh dia. Tatua, kakek. Sudah putuskan nikah atau tidak? Dewi, jangan setuju. Kakek di sini sudah hidup lama, sudah cukup. Dewi, dengar kakekmu. Jangan nikah, cari cara kabur. Keluar dari tempat ini. Dia cuma wanita tanpa senjata. Mau kabur kemana? Meski bisa kabur, mana bisa hidup? Nikahiku, sisa hidupnya takkan kelaparan lagi. Dewi, ini kesempatan terakhirmu. Nikah atau tidak? Kalau tak mau, kakekmu akan mati. Kenapa? Kau tunggu peti? Kau segera tahu. Kalau kamu tak jawab, aku akan... Sakit sekali! Ada apa ini? Kamu ya? Kamu yang buat ini? Dasar. Tunggu, tempatnya. Persis tempat Surya
yang terluka. Jangan-jangan sudah bangun. Kamu kena tembakanku, bukannya pingsan. Kenapa tak apa-apa? Semua berkat kamu, keponakanku. Tak sangka kau masuk ke dalam. Aku kebingungan. Tak ada darah yang tanggung karma ini. Tak sangka ada darah untuk dimanfaatkan. Baguslah, tak cuma tolong aku, bisa juga pindah sakitku. Dasar bintang! Ayah! Dasar penjahat. Meski kau tembak aku, kau sendiri yang terluka. Ayu! Kakek nenekmu tak bisa lindungimu. Meti pun tak apa. Lagi pula sudah nikah. Aliran darah sudah masuk, upacara sudah selesai. Kalau tak berguna, sudah kubunuh kau. Temui bulan. Kalian pinak! Saat aku bisa bergerak, aku habisi kalian! Aduh! Apa isi botol ini? Oh ya, kok aku lupa botol dari Ratu Landat? Tapi, buat apa botol ini? Hujan! Aku bisa derat! Jinak tak berfungsi! Tidak, tak mungkin. Jinakku, gimana kau bisa? Dari Ratu Landak Putih, kan? Kau boleh tangkap semua bunuh mereka, biar ikut mati. Tapi tak boleh Ayu selamatkan. Orang macammu takkan bisa lolos dari karma. Ratu Landak Putih, kenapa ingkar janji? Kau janji padaku akan bantu wujudkan harapanku. Kenapa kau rusak jaringanku? Itu Ratu Landak Putih, dia datang menolong kita. Surya, aku tak ingkar janji. Cuma semua ini hanya karma buatmu. Lagian, hari ini harapanmu padaku sudah terwujud, kan? Ku kasih semua yang kau mau. Kehormatan tertinggi, rezeki singkat. Biar kau berdiri di puncak kekuasaan. Tapi, lihatlah apa yang kau lakukan. Semua ini demi keluarga Prabowo. Aku salah apa? Karena kau tak tahu batas. Nasibmu dari awal sudah ditentukan. Semua yang kau dapat saat kau merasa puas, ku ambil kembali semua hal palsu itu. Biar kau lihat sendiri semua yang kau dapat melalui ancaman betapa rapuhnya. Ini baru awal. Hutang lama dan baru akan membalasmu. Kau akan rasakan rasanya ditinggal semua. Semua yang kau inginkan pasti lenyap juga. Jangan, jangan! Ini balasan untuk keluarga Prabowo yang keji 100 tahun lalu. Selamat menikmati sisa hidupmu. Pukul dia! Mini. Nak, kau terluka enggak? Kakek, nenek, kalian tak apa-apa? Kami tak apa-apa. Terima kasih, Ratu Landak Putih. Ya Tuhan, baru lewat sini, dengar suara di dalam kira-kira maling. Tapi lihat sekarang, rumah ini jelas hancur sendiri. Ada apa sebenarnya? Kayaknya Dewi Landak Putih ambil kembali barang-barang mereka. Lagi pula, semua ini dapatnya Pak Prabowo pakai ilmu hitam. Aslinya bukan milik mereka. Ayo, cepat pergi. Berhenti! Itu makananku!
banyak uang, banyak cewek cantik. Kenapa aku gak bisa mati? Bakar, racun, nyebur, banyak cara. Tak mungkin aku tak mati. Ayo, hari ini ke rumahmu bawa kabar baik. Bu Sari datang. Ayo duduk. Kabar baik apa? Masih bisa apa? Tentu saja si brengsek keluarga Prabowo akhirnya diusir dari desa. Kata Rizky dan Surya bertemu dan berantem. Terus yang biasa ikut buat onar Prabowo, rumah mereka belakangan juga kacau balau. Entah hewan mati atau rumahnya celaka. Mereka ketakutan sampai satu-satu minta maaf ke warga. Kembali ke gunung cari Dewi berjanji. Sisa hidup harus bertobat berbuat baik. Lihat kalian sudah tahu sejak awal ya. Mereka itu baru saja minta maaf katanya. Dulu gila buat banyak salah. Aku dan kakek nenek lihat mereka tulus. Kami pun maafkan mereka. Mereka itu sadari dan bertobat. Dewi murah hati, pasti akan kasih kesempatan bertobat. Ya sudah, kalau dipikir kalian akhirnya berhasil juga. Mulai sekarang hidupmu akan baik. Selama ini, terima kasih sudah bantu kami. Jangan begitu. Berkat Ayu, kami bisa lihat Prabowo mati miskin. Selama ini, amarah di hati akhirnya lega. Desa kita akhirnya hari baik. Kudengar Ayu suka pengobatan. Belajar ke Pak Dokter Lukman. Belakangan ini, aku terus berpikir bagaimana balas budi Dewi. Berpikir-pikir, aku pikir kalau sudah mahir pengobatan, aku akan beri obat gratis. Jika Dewi melihat, pasti lebih senang. Dulu, mau bangun kuil untuk Ratu Landak Putih. Tapi di mimpiku, dia terus bilang, tak butuh kuil, tak butuh dupa. Kalau kita benar mau memuja, cukup di dekat sini, pasang batu nisan. Kadang-kadang beri buah segar, dia sudah puas. Walau sederhana, tapi warga sering datang. Beri buah untuk Ratu, bersihkan nisan. Anak-anak lewat, kadang lapar, ambil 1-2 buah. Semua tahu, Ratu tak marah, tak bilang apa-apa. Ratu Landak Putih, ini buah musim ini yang baru matang, manis sekali. Berkat Ratu, semua baik-baik saja. Oh benar, yang kubilang itu, nenek itu. Ikut cara Ratu, luka busuknya sudah sembuh. Semangka ini diberikan nenek untuk Ratu. Dia cari khusus yang terbesar, manis. Mohon Ratu silahkan cicipi. Ratu Landak Putih. Aku pergi cari obat ke gunung. Nanti ada pasien harus diperiksa. Besok kalau sempat, aku datang bicara lagi.